pendengar kanal YouTube Sahat Tobing, saya secara khusus datang ke desa Bulu Awar ini. Tentu punya maksud dan tujuan karena saya mendengar bahwa desa Bulu Awar ini telah ditetapkan menjadi destinasi wisata rohani. Dan pada kesempatan ini saya bersama dengan Pendeta Wilson Tarigan. Beliau pendeta yang humble, yang dekat dengan masyarakat, dan bersama-sama membangun masyarakat di desa Bulu Awar ini, sehingga itu akan berpengaruh secara ekonomi dan tentu kerohanian akan turut bangkit. Nah, selamat sore Pak Pendeta Wilson Tarigan. Selamat sore Pak Pendeta. Baik, saya mau tahu nih secara singkat dulu kira-kira apa sih ini kenapa dia disebut menjadi destinasi wisata rohani dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi kekhasan dari desa ini sehingga nanti para penonton kanal ini akan mengunjungi tempat ini. Dan peran gereja itu sangat sentral saya lihat ya. Betul, nanti betul. Boleh disampaikan oleh Pak Pendeta Wilson. Silakan Pak Pendeta Wilson. Oke, terima kasih Pak sudah berkunjung ya ke Desa Wisata Bulu Hawar. Desa Wisata Bulu Hawar ini sebenarnya desa bersejarah Pak. Historis bagi masyarakat Karo Kristiani. Kenapa? Karena dari sinilah mulanya Injil diberitakan bagi masyarakat Karo tahun 1890. Di mana Pendeta H.C. Kruit dengan Nicholas Ponto datang ke masyarakat Karo 18 April 1890. Mereka memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Sebenarnya di balik itu sebenarnya ada sebuah proses yang cukup dilematis Pak. Mengapa? Karena pekabaran Injil itu sendiri adalah buah pikir untuk menjinakkan masyarakat Karo. Kenapa? Karena masyarakat Karo melakukan perlawanan musuh berengi kepada perkebunan Belanda yang mengalami kerugian. Jadi mereka berpikir bahwa dengan penginjilan maka bisa mengubah orang Karo untuk tidak melakukan perlawanan seperti itu. Jadi berita Injil disampaikan ke masyarakat Karo di Bulu Hawar karena tempat ini pun adalah tempat yang sangat strategis antara Karo Gugung dan Karo Jahe. Ini berada di tengah-tengah begitu. Nah, jadi ini jalur perlintasan Perlanjasira. Belum ada jalan Camin Ginting Pak. Belum ada. Tapi inilah jalur utama dari Kabanjaya Tanah Karo ke Medan, pesisir di Litua sekitarnya. Harus melewati tempat ini. Perlanjasira. Jadi di tempat ini karena jadi tempat persinggahan, terjadi juga transaksi perdagangan sehingga terbentuk pasar kuda dan begitu ramai pada waktu itu. Dan NZG memilih Bulu Hawar karena melihat banyak hal yang berpotensi untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Dan puji Tuhan setelah mereka berada di Bulu Hawar ini, mulai dari Pendeta H.C. Kruit, kemudian ada Pendeta Winggarden yang berhasil membaptis 6 orang Karo pertama pada waktu itu. Kemudian ada termin yang kedua ada 4 orang dan beliau memang dalam pelayanannya meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh istri dan dilanjutkan oleh Pendeta Menjustra. Nah, di Pendeta Menjustra inilah gereja Karo pertama itu pertama didirikan dan ditahbiskan tanggal 24 Desember 1899 Pak. Malam Natal ya? Iya betul, malam Natal. Jadi disitulah hari bersejarah gereja Karo pertama itu didirikan. Nah, karena proses perkembangan itu dan sampai sekarang sudah menjadi GBKP. Dan tidak hanya itu tentunya. Artinya orang Karo yang beragama Kristen punya akar yang dalam di tempat ini sebenarnya. Maka kita sebut tempat ini titik nol GBKP. Atau secara umum kita sudah mengikrarkan tempat ini sebagai blessing land, tanah berkat. Nah, karena tempat ini dipilih Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk memberitakan kabar baik. Dan proses demi proses GBKP sudah menjamur di sepanjang Indonesia. Dan tempat ini sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati Deli Serdang untuk menjadi desa wisata di Kabupaten Deli Serdang. Nah, ada 9 desa wisata dan kita memiliki karakter yang begitu unik karena mengakar pada sejarah, ada budayanya,
ada alamnya, bahkan ada spiritual. Nah, disitulah dulu kita sebut wisata rohani. Dan sekarang pun ada konten itu, tapi lebih meluas menjadi desa wisata, Pak. Desa wisata Bulu Hawar. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya, Pak, dari sisi sejarah, tentunya sudah menjadi gereja. Kemudian dari sisi alam, Bulu Hawar ini punya kekhasan sendiri, Pak. Apa itu? Karena nama Bulu Hawar itu sendiri kan buluh awaren. Buluh bambu. Awaren itu ruasnya itu bolong. Oke, ya. Iya. Ruas bambu. Ruas bambu itu bolong dan itu langka. Ya, hanya ada di Bulu Hawar. Sejauh ada orang yang meneliti tentang bambu, dia cukup tertarik. Kok ada di sini seperti itu? Karena bolong ditemukan. Dan itu banyak dan tidak bisa digunakan bambu seperti itu untuk misalnya untuk tongkap, tempat air, tambek itu nggak bisa. Ternyata yang bisa itu digunakan untuk menjadi pancur, Pak. Oh. Ya, untuk memancurkan airnya, iya. Makanya kembali menjadi berkat, ya kan, seluruhan berkat. Mungkin dari sononya. Makanya kita sudah desain dan bangunan atau penataan yang berbasis lingkungan khususnya bambu. Nah, bambu misalnya kita sedang bangun gedung KKR, sekolah minggu, memang bambu. Ya, jadi kita harapkan di mana nanti anak-anak akan belajar tentang lingkungan, tamu akan belajar tentang lingkungan dan boleh menikmati Tuhan lewat alam begitu. Nah, kita juga ada aren. Ada aren. Di sini penghasil hampir 75% masyarakat itu ngeria, gitu, ngambil air nira. Ya, yang diolah jadi gula merah, gula tualah, gula semut, bahkan memang lebih banyak tua dan nira gitu ya, karena praktis itu, Pak. Nah, kemudian ada budaya. Sekarang sebagai desa wisata yang juga berbasis pada budaya, kita mencoba untuk membangun semangat orang Karo dalam kehidupan bermasyarakat, juga termasuk sih program-program, ada ibadah inkulturasi Karo, kemudian ada kostum pakaiannya, kemudian mungkin tari-tarian sanggarnya dan segala macam yang berkaitan dengan budaya Karo. Dan yang mungkin bisa saya potong. Artinya dengan kekayaan alam dan kehadiran GBKP itu berdampak nggak buat masyarakat sekeliling? Iya, yang pasti, Pak, memang sejauh yang kita lihat, ternyata kehadiran gereja lewat wisata ini itu memberdayakan masyarakat. Nah, dalam artian memberdayakan keterlibatan masyarakat, itulah yang menggerakkan wisata kita. Di wisata rohani sendiri hanya ada satu pegawai. Dan itu nggak mungkin mengurus wisata ini. Nah, tapi ada keterlibatan masyarakat di situ, Pak. Misalnya masyarakat yang jadi guide-nya, masyarakat yang masak, masyarakat yang misalnya untuk berjualan, koperasi gula merah, semua masyarakat. Oke, jadi GBKP sebagai apa? GBKP sebagai inisiator untuk pengembangan ini dan jadi motor agar roda ini terus bergerak. Termasuk kita membangun grand design-nya, kita membina umatnya, juga bekerja sama dengan pemerintah dan juga menyiapkan program-program ke depan yang berbasis pada sejarah itu. Saya dengar pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif sudah menyorotin dan sudah memprioritaskan desa ini. Apa benar itu? Betul, Pak. Benar. Syukurnya memang dengan ditetapkan Bulu Hawar menjadi desa wisata, ini membuka cakrawala, membuka jaringan sampai ke Kemenparekraf gitu, Pak, ya. Dan juga syukurnya Pak Sofiantan juga karena membawai bidang pariwisata juga. Ini berkolaborasi untuk membangun workshop bagi masyarakat. Workshop apa? Itu bagaimana mengembangkan desa wisata yang berbasis pada masyarakat, ada UMKM-nya, ada homestay-nya, dan bagaimana keterlibatannya semua gitu. Terus nanti yang membiayai? Yang membiayai dari mereka. Wah. Kemenparekraf. Berarti ini pemerintah nih percaya nih kepada GBKP, mempercayakan ini kepada GBKP. Betul. Dan luar biasanya di antara 9 desa wisata, ini sebuah kepercayaan yang besar bagi Bulu Hawar, boleh menjadi tuan rumah untuk event yang cukup besar ini, Pak. Baik, Pak Pendeta Wilson, saya merasakan
sebuah informasi yang menarik, dan ini semoga akan didengar oleh banyak pendengar, pemirsa, dan kepada umat GBKP, Anda termasuk umat yang diberkati karena punya pendeta yang cukup gesit. Lalu saya harapkan ini juga akan menjadi contoh buat para hamba-hamba Tuhan di semua gereja, dan memang GBKP adalah salah satu gereja yang sangat kuat pada pemberdayaan jemaat. Terima kasih Pak Pendeta Wilson. Ini cocoknya jadi ini nanti mungkin Pak Ketua Mudramen udah bisa ngelirik-ngelirik dia nih. Bisa dimanfaatkan ini. Untuk belum Pak. Iya, udah studi lanjut. Belum Pak. Ini udah perlu studi lanjut ini. Kayak seperti Pak Pendeta Agustinus itu kan udah disekolahkan keluar itu. Ya Pak Ketua Mudramen, kebetulan teman Pak ya. Ini saya dengan Pak Pendeta Matius Wilson. Selamat Pak Pendeta Wilson Tarigan. Wilson Tarigan. Ya. Terima kasih, sehat dan sukses ya. Iya, terima kasih Pak. Alumni Universitas Duta Wacana. Duta Wacana, adik senior. Satu ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Berkati terima Pak kasih. Pendeta Wilson. Siap. Aduh, terima kasih Pak. Baik.